What's up yo, ketemu lagi bareng gue Rico dan selamat datang di channel YouTube Seva. Dan kali ini ya, lagi-lagi adalah hari dan momen spesial di mana gue bisa mencobain mobil listrik dari Toyota. Penasaran kan mobilnya apa? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ini dia Toyota BZ4X. Oke, mungkin dari kalian banyak bertanya ya, kenapa namanya itu BZ4X? Kenapa tidak seperti nama mobil-mobil Toyota yang lainnya, seperti Alphard, Camry, Race, dan juga Corolla Cross. Nah, ternyata ada maksudnya. BZ4X itu dibagi menjadi dua. BZ itu untuk mewakili zero emisi, dan kemudian untuk 4X-nya itu mewakili dari SUV compact crossover-nya Toyota. Nah, untuk kode numeriknya sendiri itu diambil dari sejenisnya, yaitu adalah Toyota RAV4. Pada April 2021, BZ4X ini diperkenalkan dan dia sudah menggunakan ETNGA platform, dan ini adalah platform pertama yang menggunakan zero emisi dari Toyota. Ya, jadi BZ4X ini adalah varian pertama dari seri BZ dan kemudian nanti akan dikembangkan nih. Kalau tidak salah tuh ada 7 seri BZ yang akan dikembangkan dari tahun ini sampai dengan tahun 2025. BZ4X ini resmi dipasarkan secara global pada pertengahan 2022. Begitu juga untuk pasar Amerika Serikat di tahun yang sama. Nah, BZ4X ini rencananya akan diproduksi di dua negara, yaitu Jepang dan juga China. Nah, untuk di Indonesia sendiri, BZ4X ini diluncurkan pada 10 November tahun 2022. Mobil listrik Toyota pertama ini dipergunakan sebagai mobil resmi VIP pada KTT G20 Bali. Oke, nah kalau kita bisa lihat ya secara bentuk, dia tuh memang mirip banget dengan saudaranya itu ya Corolla Cross dan juga Toyota RAV4. Nah, kalau di BZ4X ini bisa kita lihat untuk di bagian depannya itu terdapat grill kecil di bawah yang berbentuk heksagonal. Kemudian ada mirip insang gitu ya di bagian kanan dan juga bagian kirinya, yaitu untuk memecah angin. Nah, untuk headlampnya sendiri, headlampnya tuh sipit dan sudah menggunakan LED yang terdapat 4 elemen LED, dan kemudian di LED-nya itu tertulis Toyota BZ. Nah, di atas headlamp itu terdapat DRL yang berbentuk C dan kemudian dikasih aksen strip gitu di atasnya. Untuk bagian kap mesinnya dia tuh terlihat tegas ya, dia tuh kayak turun gitu. Turun tegas gitu, turun ke bawah dan meruncing, dan bisa kita simpulkan bahwa mobil ini memang terlihat lebih agresif. Mobil ini benar-benar futuristik guys. Nah, kalau kita coba bergeser nih ke bagian samping, DNA crossover-nya tetap masih kelihatan, yaitu terdapat cladding yang warnanya yang jelas ya berbeda dengan warna bodi, dan claddingnya ini didesainnya itu modern. Kalau kalian juga bisa lihat itu terdapat lekukan yang tegas di bagian bodi yang menunjukkan bahwa mobil ini benar-benar berotot. Ya, gitu. Di bagian depannya terdapat port charging yang posisinya kalau menurut gue ya, nggak tahu nih menurut kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira posisinya pas apa enggak. Kalau menurut gue posisinya itu pas banget karena dia berada di atas fender bagian depan, dan dia itu posisinya itu dekat dengan motor listrik dan juga baterai dari si mobil ini. Nah, untuk di sektor kaki-kaki, Corolla Cross ini sudah disematkan dengan velg alloy 18 inch 2 ton dan kemudian dibalut dengan ban 235/60. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang itu terdapat roof spoiler yang aerodinamis ya. Kalau kalian bisa lihat tuh bentuknya aerodinamis banget, dan kemudian kalau kita turun sedikit terdapat ductile di bagian dekat kaca bawah dan terlihat LED stop lamp tuh, strip yang menyatu kiri dan kanan yang bertumpuk secara horizontal yang membuat mobil ini semakin futuristik. Nah, pada saat gue masuk ke dalam Toyota BZ4X ini, gue tuh ngerasa tidak sedang berada di dalam sebuah mobil SUV, melainkan gue berasa di dalam mobil sedan gitu loh. Karena dia memang kayak posisi rendah gitu ya, kayak lu berada di mobil sedan deh gitu. Nah, untuk bagian setir, desainnya itu mirip dengan setir pesawat gitu loh. Dan terdapat juga banyak sekali tombol-tombol yang tombol-tombol yang bisa lu pergunakan, yang bisa interaksi lah pada saat lu sedang berkendara gitu. Oke, dan untuk ininya ya, dashboardnya dia udah premium, soft touch, dan berbahan fabric.
Dan pastinya yang tidak terlewatkan adalah dia sudah ini ya, panoramic roof. Cuman di sini ada kayak apa ya? Kayak ada pemisah antara untuk kabin depan dan juga di kabin baris kedua gitu loh. Jadi ada pemisah. Nah, yang jadi pertanyaan itu Hadi sama gue adalah kenapa kok dipisah ya antara yang depan dengan yang belakang. Kenapa ini nih harus ada gitu? Masih kan nggak ada. Ternyata memang fungsional ya. Ketika orang di baris kedua itu tidak pengen menikmati panoramic roof, dia bisa ditutup. Itu bisa ditutup setengah. Oke. Di sini tuh yang apa ya? Yang memperlihatkan futuristik banget itu gue suka cluster dari ini ya. Cluster dari apa namanya? Cluster dashboardnya gitu loh. Clusternya tuh dia tuh minimalis dan semua informasinya sudah digital ya. Kalau gue lihat ini monitornya ukurannya kayak 10 inch gitu. Jadi memang benar-benar mobil ini kalau lu berkendara dengan mobil ini terlihat dia lebih futuristik banget dengan adanya si cluster digital ini tadi. Nah, masuk ke head unit. Nah, dari head unitnya ini dia JBL dengan apa ya? Dengan head unit yang layar besar gitu. Layar besar itu 12,3 inch kalau gua tidak salah, 2,3 inch, dan dia sudah disupport dengan HMI, Human Machine Interactive. Nah, dan yang pastinya ada T-InTouch. Nah, T-InTouch itu adalah suatu fitur yang apa ya, yang bisa lo koneksikan dengan smartphone lu. Jadi salah satu fitur yang menariknya adalah lu bisa ada namanya Find My Car. Jadi ketika lu sedang parkir mobil dan lu lupa posisinya dia di mana, dan lu bisa nge-trackingnya lewat smartphone dulu. Atau misalnya nih, amin-amin nih, mobil kalian itu dicuri gitu loh. Jadi kalian juga bisa tracking melalui smartphone kalian. HMI itu apa sih sebenarnya? Human Machine Interactive. Nah, jadi dia mencoba untuk apa ya? Fitur ini mencoba untuk mengkoneksikan antara si pengendara atau orangnya di dalam dengan mobilnya gitu loh. Nah, itulah keunggulan dari Human Machine Interactive itu. Ada di bawahnya itu terdapat panel untuk interaksi dengan AC, yaitu dia udah touchpad gitu, cuman ada beberapa inilah tombol kayak temperatur, itu masih tombol ya, temperaturnya tombol, kemudian untuk fan-nya juga dia masih tombol. Nah, terus ke bawah, kita coba ke bawah. Nah, di sini tuh terdapat apa ya, beberapa fungsi berkendara gitu loh. Jadi kayak Porsche-nailing-nya kalau kita lihat di mobil-mobil Toyota yang lain ya, Porsche-nailing. Cuman ini dia udah mirip-mirip kayak itu ya, BMW kalau gue lihat itu disematkan. Cuman di sini ini secara pengoperasiannya adalah di sini tuh terdapat ring, kemudian yang kayak ini tuh seakan-akan tombol. Tapi sebenarnya secara fungsinya adalah kalian cukup push gitu, push si ring ini tadi, push. Kemudian kalau kalian mau maju, geser ke kanan, dan kalau mau mundur kalian geser ke kiri. Nah, kalau kalian mau ke posisi netral, cukup push saja. Nah, kemudian silakan tekan tombol parking yang ada di atasnya. Gitu. Nah, kemudian dari konsol ini terdapat juga wireless charging itu ya di konsolnya itu. Sorry, ini kan modelnya itu bukan ditarik ke atas, tetapi dia digeser ke belakang. Nah, di sini terdapat 2 cup holder di sini ya. Jadi kalau kalian mau naruh minuman tuh gampang lah, dari sisi supir dan juga penumpang juga dapat 2 cup holder. Nah, di sini nih sih yang keren, itu tuh kayak ngawang gitu. Jadi ada storage lagi di sini buat kalian naruh kunci rumah kayak atau dan segala macam. Dan di bawahnya itu terdapat juga 2 port charging ya, Type C, fast charging Type C. Nah, balik ke head unit. Head unit ini outputnya adalah 3-way JBL gitu ya, 3-way. Di sini 3-way JBL. Kemudian di bagian atas ini tuh ada mikrofon nih, di kanan dan juga di kiri. Oke, nah untuk di joknya sendiri itu sudah diaplikasikan itu ya, pendingin AC gitu. Jadi buat kalian yang biasanya kan kalau kita nyetir itu dengan kondisi panas gitu ya kan, pakai kulit gitu, biasanya kan punggung kita tuh kayak berkeringat gitu. Cuman ini karena udah diaplikasikan pendingin juga gitu, AC untuk di joknya yang keluar dari beberapa ini nih, lubang-lubang yang terdapat pada joknya itu sendiri. Nah, untuk kenyamanan pengendara ini yang pastinya udah
Ya, tilt up, tilt down, teleskopik ya. Udah teleskopik untuk pengendara biar bisa menyesuaikan untuk kenyamanan berkendara. Dan yang pasti ini untuk bagian supirnya udah elektrik ya. Baik kalian mau maju, mundur, mau rebah, itu udah elektrik. Dan juga yang paling keren itu terdapat kayak apa ya, tombol buat penyesuaian biar lekukan badan kalian tuh enak lah gitu, buat kalian menyandarkan punggung kalian itu. Satu lagi, dia udah memory seat ya. Jadi ada dua tombol itu memory seat, 1, 2 yang berada di door trim gitu. Ada memory seat. Cuman untuk yang ini, untuk yang di kursi penumpang bagian depan itu semuanya masih manual gitu. Oke, keren banget sih. Gak sabar nih gue buat untuk coba test drive nih mobil nih. Ntar kita akan coba ya untuk test drive ini mobil. Nah, ngomongin safety berkendara, Toyota BZ4X ini sudah dilengkapi dengan blind spot monitor yang ada di spion kiri dan kanan. Jadi kekhawatiran kita tuh agak sedikit berkurang ya dengan adanya blind spot. Dan kemudian dia tuh punya yang namanya safety exit assist. Jadi apa ya? Dia tuh akan memberikan informasi ada apa ya? Ada movement kah? Ada pergerakan kah? Pada saat kita mau melakukan mau keluar dari mobil gitu loh. Jadi dia kasih pemberitahuan dulu melalui spion atau monitor dari cluster digital, dan juga ada suara gitu, peringatan gitu bahwa di sekitar kita tuh ada motor kah yang lalu lalang gitu kan. Kadang kenapa ya? Karena kan kadang tuh kalau kita lagi buru-buru banget ya, main langsung buka seat belt dan buka pintu gitu kan, kalau ada motor yang lewat di samping kita tuh kan bisa membahayakan mereka gitu loh. Dan dengan ada fiturnya safety exit assist ini, kalau menurut saya tuh sangat membantu banget ya. Dengan lu lagi buru-buru tapi lu udah bisa dikasih informasi bahwa jangan buka pintu dulu gitu loh, karena ada aktivitas di sekitar lu gitu. Jadi lu mesti harus hati-hati ketika membuka pintu pada saat mau keluar dari mobil. Nah, kelihatan tadi ya. Jadi gue tadi tuh mau mundur, ternyata ada penghalang gitu lah, kayak ada orang atau ada tembok gitu yang radius berapa gitu. Pada saat lu mau parkir, karena dia sudah disupport dengan parking brake support gitu ya. Jadi ketika ada hambatan di depan maupun belakang, mobil ini akan mengerem secara mendadak gitu loh. Oke, ngomongin safety berkendara lainnya, di Toyota BZ4X ini sudah diaplikasikan integration A-Pillar, yaitu enhanced safety, di mana pilarnya itu sudah didesain untuk tahan benturan. Jadi ketika amit-amit terjadi insiden, dia bisa melindungi penumpang yang ada di dalam. Penting juga sudah diaplikasikan sistem keamanannya, yaitu adalah rear cross traffic assist. Apa sih itu? Jadi ini ya, pada saat kalian mundur, dia akan memberikan informasi melalui sensor dan juga kamera traffic yang ada di belakang. Jadi pada saat kalian mau melakukan mundur, dipastikan clear dan kalian juga aman. Oke, fitur keselamatan yang terakhir nih yang akan kita bahas adalah TSS 3.0. Nah, TSS 3.0 ini sudah diaplikasikan di beberapa unit mobil keluaran Toyota juga, seperti Toyota Foxy dan juga Toyota Innova Zenix. Nah, pembaruannya adalah di Dynamic Radar Cruise Control-nya di TSS 3.0 ini lebih smooth ya. Dan kemudian yang pastinya adalah Pre-Collision System. Kemudian ada Lane Tracing Assist pasti, dan kemudian kalau kalian masuk ke dalam tempat yang gelap, lampunya dengan otomatis menyala, yaitu adalah Auto High Beam. Keren banget ya. Ngomongin performance, Toyota BZ4X ini sudah disupport dengan Advanced Parkir, yaitu mobil bisa parkir sendiri tanpa harus dikendalikan, tapi dengan catatan marka parkir jelas. Dan yang sudah pastinya adalah ETNGA platform yang terdiri dari 5 modul, depan, tengah, belakang, baterai, dan juga motor listrik. Memiliki pusat gravitasi yang rendah, mobil rigid walaupun bodinya tinggi, dan kemudian memiliki baterai yang ramping yang diletakkan persis di bawah lantai mobil.
Safety Fast Charging Battery Technology System. Nah, jadi di sini itu pengisian dayanya dari 0 sampai 80% itu hanya membutuhkan waktu 30 menit. Nah, untuk baterainya sendiri itu warrantinya itu 8 tahun atau 160.000 km. Regenerative Braking with Boost Mode. Jadi, kinerja rem itu didasarkan pada karakteristik dan sensorik manusia yang pastinya rigid dan juga responsif. Powerful electric motor, penggerak roda depan dengan tenaga maksimum yang bisa dicapai itu 150 kW atau setara dengan 201 horsepower dengan torsi 266,3 Newton meter. Waduh, kencang banget ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk nge-charge ini mobil ya. Jadi ini chargernya, easy banget. Kalian tinggal colokin aja di listrik rumah. Tapi ingat ya, dengan catatan listrik kalian itu 2200 ya, 2200 minimal 2200 ya. Nah, ini akan coba. Tadi yang di atas. Terus kita colok. Bisa dilihat ya. Jadi proses charging terjadi di sini. Dan pada saat kalian colok, terus kalian lepas, dia akan ngunci gitu. Klak. Dan proses charging terjadi. Wah, mudah banget ya. Untuk mencabutnya, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa begini, tetapi coba untuk buka kunci, buka tombol kunci, ya, buka tombol kuncinya, dia akan mati lampu indikatornya, dan ini ada itu ya, lampu penerangan itu, dan kalian langsung cabut. Setelah itu jangan lupa untuk ditutup kembali, tadinya ditutup. Oke guys, sekarang gua akan cobain ini ya, fitur advance parkingnya. Jadi mobil bisa parkir sendiri tanpa harus kalian kontrol. Oke, kita coba ya sekarang ya. Kita tekan P yang ada parkirnya, kemudian start. Nih ya, gue lepas tangan loh guys, cuman tetap harus hati-hati ya guys. Gue lepas tangan, boleh dilihat itu. Coba liatin, tuh ya. Oke, gue lepas tangan. Nih bisa dilihat, dia parkir. Wow, keren ya. Tuh lihat tuh komposisi parkirnya tuh, benar-benar ya, kiri dan kanan tuh rata. Dan, wow, menakjubkan ya. Keren banget, sempurna tuh, lihat tuh. Sempurna sekali posisinya. Waduh, advance parkingnya benar-benar berfungsi teman-teman. Aduh, wah keren. Wah keren banget ini mobilnya. Jadi gue nggak perlu capek-capek parkirin mobil, terus mobil gue rada miring parkirnya nggak perlu. Yang penting adalah marka dari parkingnya harus. Oke guys, sekarang kita akan coba untuk test drive ini mobil ya. Kita coba, ada beberapa fiturnya. Secara mesin halus ya, halus banget ya. Karakter elektrik lah, electric car. Suaranya halus banget. Posisi mengemudinya tuh menurut gue pas banget. Ada beberapa tombol yang pengen gue coba, adalah tuh ini ya, dynamic cruise control nih. Kita coba ya, adaptive cruise control. Oke, gue lepas tangan ya. Adaptive cruise controlnya gue lepas tangan. Kendara sendiri, wow, cuman kecepatannya ya gue harus pegang. Kalian juga harus rajin-rajin ya buat lihat ini cluster digitalnya, karena ada informasi di situ pada kapan kalian harus pegang setir dan segala macam. Jangan mentang-mentang adaptive cruise control gitu terus kan lengah gitu kan. Tetap harus ini ya. Adaptive cruise control. Jadi kita akan coba lagi di jalan tadi ya. Oke, kita coba lagi. Gunakan adaptive cruise controlnya. Tetap hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya adaptive cruise controlnya. Mulai, ya sudah nyala adaptive cruise controlnya.
Tapi tetap ya posisi di oke ngerem. Oke. Jujur deg-degan sih gue karena ini kan bukan mobil pribadi ya. Ini mobil test drive. Walaupun mobil test drive kita juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena cukup cukup challenging gitu loh. Wah, ini mobil enak banget ya. Benar-benar rigid tuh, responsif tuh. Ya, tuh lihat kan kamera goyang. Karena tadi barusan gue bejek ya. Ya, videografernya juga goyang jadi lihat tuh. Oke. Ya, 2 kali ya berarti ya. 2 kali. Oke, ini mobil benar-benar responsif. Jadi aduh, keren banget lah pokoknya ini mobil benar-benar udah gitu irit lagi dari tadi nih ya. Gua dari awal syuting ya dengan kondisi baterai 100% ini baru berkurang sekitar 15-20% untuk baterai sendiri. Akhirnya udah nyobain juga. Oke guys, itu dia tadi pengalaman gue bisa melihat dan mencoba langsung Toyota BZ4X. Sebagai informasi, untuk daya 100%-nya Toyota BZ4X ini bisa menempuh jarak sekurang lebih itu di 500 km. Nah, buat kalian yang mau beli Toyota BZ4X ini, kalian bisa mengunjungi website seva.id atau kalian bisa mendownload aplikasinya di Google Play atau juga App Store. Jadi beli mobil kalian bisa sat-set dengan instant approval. Sekian untuk video kali ini. Kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Sampai ketemu di next video.